Cara bangkit dari keterpurukan diperlukan bagi Anda yang tengah mengalami kegagalan atau masa-masa sulit yang membuat sedih, kecewa, dan depresi. Jika mengalami kondisi seperti ini, Anda harus tetap mengingat bahwa hidup harus terus berjalan dan melangkah. Keterpurukan bisa membuat seseorang mengurung diri, yang sebetulnya tidak akan merubah keadaan apapun. Untuk terus bergerak maju, lakukanlah beberapa cara untuk bangkit dari keterpurukan. Ketika mengalami kegagalan, silahkan bersedih dan meluapkan emosi, namun jangan berlarut-larut. Berikut Ensas Labar TV akan bagikan 10 cara bangkit dari keterpurukan yang bisa Anda coba agar tidak stres. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Yang pertama, menerima dan menyadari kenyataan. Seseorang yang tidak bisa menerima dan menyadari kenyataan bisa terjebak dalam keterpurukan dan menyia-nyiakan hidupnya yang berharga. Ketika mengalami kegagalan, cobalah mengingat bahwa gagal bukan merupakan hal yang memalukan, dan banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama, bahkan lebih mungkin ya. Yang kedua, menenangkan pikiran. Menghadapi masalah, kecewa, dan kegagalan secara bertubi-tubi menjadi hal berat untuk dilalui. Namun, jika terus bersedih dan membiarkan diri dalam keterpurukan, tubuh akan merasa lelah. Tubuh dan pikiran memiliki batasan dan perlu istirahat. Yang ketiga, membahagiakan diri sendiri. Ingatlah, tidak ada yang bisa membuat Anda bahagia selain diri sendiri. Umumnya orang lain hanya membantu dan menambahkan saja. Anda harus menciptakan kebahagiaan sendiri meski kondisi hidup sedang berantakan, yaitu dengan membuat diri bahagia. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur menentukan bagaimana Anda menjalani hidup. Banyak orang yang memilih mengeluh karena tidak berhasil atau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Cobalah untuk tetap bersyukur atas apa yang Anda miliki sekarang. Yang kelima, memotivasi diri. Setelah berdamai dengan keadaan dan diri sendiri, cobalah bergerak untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Memotivasi diri bisa jadi cara paling efektif karena Anda harus mengingat kembali impian yang dikejar, orang tua dan pasangan yang jadi alasan Anda berjuang selama ini. Yang keenam, menyusun rencana untuk masa depan. Menyusun rencana untuk masa depan jadi cara bangkit dari keterpurukan berikutnya. Siapkan plan A dan plan B untuk menghadapi segala kemungkinan buruk seperti kegagalan. Cara bangkit dari kegagalan ini mudah dilakukan, namun setiap orang memiliki masa lalu dan waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Yang ketujuh, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Ketika kehidupan berada di bawah, memang sulit untuk bisa berpikir positif. Jadikan masa lalu yang tidak menyenangkan jadi pelajaran berharga untuk terus bisa menghadapi beragam tantangan di masa depan. Kegagalan merupakan hal biasa yang bisa Anda gunakan untuk menghadapi beragam tantangan di masa depan. 8. Akui emosi yang Anda rasakan. Mengalami keterpurukan bisa menimbulkan beragam emosi yang tidak nyaman seperti marah, malu, sedih, cemas, atau terpukul. Sebagian besar orang mungkin akan menyangkal perasaan tersebut dan membuat lebih terpuruk. Dengan mengakui dan mengenali emosi negatif yang tengah dirasakan bisa jadi solusi lebih baik di masa depan. Yang kesembilan, berdialog dengan diri sendiri. Cara bangkit dari keterpurukan berikutnya bisa dilakukan dengan berdialog pada diri sendiri. Anda bisa memulai berbicara pada diri sendiri dan mencari solusi agar bisa keluar dari emosi tersebut. Misalnya ketika merasa terpuruk dan kehilangan kepercayaan akibat ditolak masuk kantor tertentu. Yang ke-10,
hindari membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Membandingkan diri dengan pencapaian orang lain hanya akan meningkatkan perasaan negatif dan menurunkan kepercayaan pada diri sendiri. Cara bangkit dari keterpurukan yang paling penting ialah dengan berhenti mengadu nasib pada orang lain. Jika Anda terpuruk karena kegagalan suatu usaha, berikut ini Ensas Labar TV juga akan bagikan cara bangkit dari keterpurukan usaha. Yang pertama, catat kesalahan di masa lalu. Mengelola sebuah usaha tidak terlepas dari permasalahan dan tidak jarang seseorang mengalami permasalahan yang sama. Untuk menghindarinya, cobalah catat beberapa kesalahan yang pernah terjadi untuk menghindari masalah yang sama di masa depan. Yang kedua, memulai lagi. Ketika mengalami kegagalan dalam usaha, jangan merasa sedih secara terus-menerus, tapi ambil pelajaran dan memulainya kembali. Dengan memulai usaha lagi, Anda bisa mengidentifikasi kekuatan usaha yang dimiliki dan mengembangkan usaha kembali. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Wirausaha berkaitan erat dengan resiko. Tidak jarang untuk bisa menjalankan usaha dengan sukses, Anda harus bisa keluar dari zona nyaman. Misalnya mencoba dan mempelajari bidang usaha lain yang lebih menarik. Dari sini Anda akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang tidak kalah berharga. Nah, 10 cara bangkit dari keterpurukan ini bisa dicoba oleh Anda yang sedang mengalami kegagalan. Dan cara ini bisa membantu Anda terhindar dari stres akibat keterpurukan. Selain itu, Anda juga bisa mencoba cara bangkit dari keterpurukan usaha. Oke, pastikan Anda dukung channel ini dengan klik subscribe dan like video ini jika Anda suka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.